Ustadz Agus Pujianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Selamat, Mas Rifan. Mana selamat, sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Selamat datang Ustadz di studio Muljaten kami. Wah ya, terima kasih studio yang sangat luar biasa nih. Ya, Mulyo Jaten studio. Studio. Sebuah kehormatan bagi saya pribadi Waduh. bisa diundang untuk hadir di tempat ini ya. Iya Apalagi Ustadz. di momen yang sangat spesial ya. Momen Ramadan kali ini ya, tahun 1443 Hijriah. Nggak kerasa ya Ustadz ya, udah 1443 aja loh. Iya, berarti hijrahnya udah selama 1443 tahun ya. Wah, Udah sangat lama. gimana nih Ustadz Iya. kesehariannya di bulan Ramadan ini Ustadz? Ya, kesehariannya masih seperti biasa lah ya Mas ya. Aktivitas Ramadan tetap kita lakukan. Aktivitas rutinitas kegiatan sehari-hari baik pekerjaan maupun yang lainnya juga tetap. Artinya Ramadan itu kemudian tidak menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan ya untuk beraktivitas kan gitu ya Mas ya. Iya. Justru menjadi penyemangat gitu ya Ramadan ya. Perbandingan bulan puasa pada tahun lalu dan sekarang nih ada perbedaan nggak Ustadz? Ya, kalau perbedaan jelas ada ya Mas ya. Tahun kemarin kan 1442 dan sekarang kan 1443. Nah, Mas yang Rifan kemarin kelas 1 ya atau satu kelas iya. 10 sekarang kelas 9. Artinya kalau Ramadan aktivitas yang dilakukan secara ini kan sama, cuman waktunya ya. Kalau pandemi juga sebenarnya tidak berubah. Dulu pandemi ya sekarang juga masih dalam masa pandemi ya Mas. Tergantung kita Ya, menggunakannya seperti apa. menggunakan Oke Ustadz, kan tema kita kali ini kan tentang meningkatkan kecerdasan ISQ di bulan Ramadan nih. Oh iya iya iya. Nah, saya tuh penasaran dari kemarin, apa sih itu ISQ Ustadz? Oh iya, makasih Mas Rizwan. Pada kali ini kita coba akan bersama berdiskusi Iya. ya terkait dengan meningkatkan kecerdasan ESG ya pada masa bulan Ramadan ini ya. Heeh. ESG itu kan kepanjangannya dari emosional, spiritual, question. Ya. Sebenarnya ini adalah perpaduan dari dua kecerdasan ya, EQ dan SQ. Emotional question, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Iya. Nah, emosional itu ya terkait dengan emosi kita, bagaimana kita coba memahami keadaan sehingga nanti kita bisa bersikap ya yang didasari dengan hati nurani sehingga nanti bertindaknya itu sesuai dengan kebutuhan dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan kita. Kalau spiritual question itu lebih menekankan kepada bahwa apa yang kita lakukan itu ya kita dasari semuanya atas niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Mas Irfan. Oh. Jadi ISQ itu emosional, spiritual, question aja. Ya. Nah, terus apa sih Ustadz hubungan ISQ itu dengan bulan puasa? Oh ya. Kalau saya berpikir hubungannya sangat erat sekali ya. Ada kaitan yang sangat ini. Puasa itu kalau kita lihat dari dasarnya dia dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 ya Mas Irfan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bahwa puasa ini kan diperuntukkan kepada orang-orang beriman ya, sebagaimana memang ini kewajiban ini sudah diwajibkan juga kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Dan nanti tujuan akhirnya itu adalah la'allakum tatakun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau kita coba nanti bagaimana Ramadan ini, momen ini bagaimana untuk meningkatkan kecerdasan EQ dan SQ ya, itu sangat relevan. Hubungannya sangat ya bisa dibilang sangat erat sekali ya Mas ya. Iya. Di puasa itu kan asal katanya daripada siam. Siam itu kan menahan. Ya, menahan diri dari apa-apa yang dilarang di dalam selama bulan Ramadan itu. Nah, apa saja yang dilarang diantaranya kan dari
tidak makan, ya, tidak minum, dan juga bagi yang sudah berkeluarga berhubungan suami istri. Nah, itu kan sangat erat sekali dalam rangka meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. Sebenarnya orang yang melakukan ibadah puasa itu mereka tidak makan, tidak minum, dan melakukan hal-hal yang lain yang membatalkan itu bukan mereka itu tidak mampu dan tidak punya pada saat itu. Mereka tidak makan itu bukan karena tidak punya makanan, tidak minum juga bukan tidak punya minuman, tetapi karena memang menahan itu dalam rangka menaati atau menjalankan perintah Allah. Itu kan siam. Nah, itu sangat erat sekali untuk membentuk kecerdasan emosi kita. Artinya menahan sesuatu ya agar nanti ketika kita berada di lingkungan sosial kita kan juga ada beberapa hal yang barangkali sesuatu itu tidak pas dengan apa yang kita harapkan. Tapi karena kita sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang banyak, maka bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan mereka. Nah, itu pentingnya itu dibentuk di bulan Ramadan. Nah, kalau spiritual question itu kita kan di bulan Ramadan itu dalam rangka untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, sehingga penting sekali peningkatan spiritual. Dan nanti kan juga ada amalan-amalan selama di bulan Ramadan ini yang kemudian itu bisa meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Oh gitu Ustaz ya. Nah terus tuh kan saya kan masih pelajar nih Ustaz. Oh ya. Nah jadi kan masih belum bisa gitu. Terus gimana sih, bagaimana caranya sebagai saya sendiri, saya seorang pelajar, meningkatkan ISQ itu sendiri Ustaz? Ya. Mungkin selama di bulan Ramadan itu ya apa yang diperintahkan selama di bulan Ramadan itu ya kita laksanakan. Apalagi ketika bulan Ramadan itu ketika kita melakukan kebaikan itu kan pahalanya dilipat gandakan. Ya bisa kita lakukan dalam rangka untuk peningkatan spiritual kita ya. Nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ini yang pertama nih. Kita bisa melakukan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan banyak amalan-amalan tuh yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan, Mas Rifan. Ya. Misalkan ya puasa itu, karena emang puasa itu kan wajib ya. Sebagai kalau kita hamba yang beriman tadi kan diseru bahwa puasa ini kewajiban bagi hamba yang beriman. Ya, kita berpuasa. Dengan berpuasa itu kita menahan diri ya dari apa-apa yang membatalkan puasa. Selain puasa itu kan dalam rangka peningkatan ketaatan kita kepada Allah itu yang kedua adalah ya ibadah-ibadah yang menjadi amalan utama di bulan Ramadan itu adalah diantaranya qiyamul lail. Kan kalau kita puasa Ramadan itu ya Mas ya, dalam rangka menggembirakan biasanya kan qiyamul lailnya itu sholat taraweh ya. Sholat taraweh berjamaah di masjid rame. Barangkali juga bisa lebih ramai dari hari-hari biasanya. Ya kalau kan mungkin diawali dengan buka bersama di sholat maghribnya. Itu ya qiyamul lail. Yang berikutnya amalan-amalan utama yang bisa kita lakukan bersedekah. Ya, bersedekah itu ya kita membagikan sebagian rezeki yang kita punyai. Ya, kemudian untuk disisihkan sebagian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu juga bisa kita lakukan ya, bersedekah atau berinfak di bulan Ramadan. Ya, Rasulullah juga mengajarkan ya. Rasulullah itu dermawan. Tetapi ketika bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi. Sudah dermawan lagi. Ketika Ramadan itu lebih dermawan, bahkan dikatakan itu kedermawanan Rasulullah pada masa bulan Ramadan itu seperti angin yang berhembus. Cepat sekali, banyak sekali gitu ya. Itu diantaranya amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan ya ISQ spiritual kita. Nah ini Ustadz, kan saya kan seorang pelajar nih Ustadz. Namanya seorang pelajar kan sering bercanda nih Ustadz ya. Ya. Nah kan biasanya ledek-ledekan, terus mainan. Terus kadang kan sebagai seseorang pelajar kan saya harus belajar bersikap sabar nih Ustadz kalau sedang mainan. Nah
kadang juga kan sabar kan ada batasnya Ustaz ya. Oh gitu ya. Ada sabar, ada batasnya. Terus saya tuh nggak sabar sama teman saya, teman-teman yang ya sering mainan di atas rata-rata lah. Oh ya. Nah itu bagaimana sih Ustaz agar saya kesabaran saya bisa ditingkatkan kembali Ustaz? Oh ya, kita Mas Rizman tadi kan selain selama bulan Ramadan itu kita berusaha untuk menjalankan perintah, kita kan juga diperintahkan juga untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Jangankan yang dilarang, kadang bahkan yang sia-sia pun itu kita juga diminta untuk meninggalkan. Seperti tadi kan Mas Rizman menyampaikan, mungkin awalnya hanya bercanda, ya, Iya bercanda awalnya. bercanda kemudian berlebihan, bercandanya berlebihan itu loh. Iya. Awalnya cuman main-main, Guyon-guyonan. saling mengatakan sesuatu yang kadang menyinggung temennya gitu kan ya, Iya Ustaz. sehingga ada perasaan jengkel kan, gitu ya. Ada perasaan marah gitu ya. Nah itu kan makanya di dalam bulan Ramadan itu kita juga diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nah, salah satunya perbuatannya sia-sia itu kan ya bercanda yang berlebihan gitu ya. Dan bahkan kan apalagi itu sampai menimbulkan tadi saling salah paham, kemudian saling satu dengan yang lainnya menjadi marah gitu ya. Kadang ini puasa, ini malah ngajak marah-marah gitu ya. Sabar, saya tadi udah sabar tapi ini diajak marah-marah gitu ya. Iya. Iya, menguji kesabaran kan tadi ya. Ya, tentunya kan tadi ya selain bercanda berlebihan juga, apalagi ini lagi musim ya anak-anak kan kalau nggak punya Android kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu ya. Iya Ustaz. Main Mungkin game. dia main game yang terlalu lama gitu ya, yang tidak nilai-nilai ibadahnya itu yang tidak Udah. ya nilai ibadahnya bisa dibilang ya Nihil. ya mungkin kan lebih baik kalau digunakan waktunya untuk melakukan aktivitas yang bernilai ibadah ya, membantu orang tua atau membaca Al-Quran atau yang lainnya. Ya bukan hanya itu, mungkin televisi kan juga ya terlalu banyak nonton televisi yang acaranya juga tidak, misalkan ini ya, tidak banyak memberikan nilai-nilai positif, ya itu juga bisa menjadi sia-sia. Nah kembali yang tadi ditanyakan oleh Mas Rifan ini gimana nih, karena teman-teman saya ini mungkin karena guraian, candaan, bahkan mengejek ya, sehingga saya menjadi marah padahal saya lagi puasa kan gitu ya. Iya Ustaz. Boleh nggak ini saya marah ini? Nah itulah namanya puasa itu kan menahan tadi ya, siam. Saya katanya menahan diri dari segala yang membatalkan, bukan juga yang merusak puasa. Mungkin marah itu tidak membatalkan puasa, tetapi merusak dan mengurangi nilai dari pahala puasa kita. Kan gitu Mas Rifan ya. Iya betul. Ya artinya bagaimana, karena kita lagi puasa ya, ya kita kan dituntut untuk bersabar. Iya. Sehingga nanti kita menjadi pribadi yang lebih bisa menahan diri dan sabar. Kan kalau kita sabar saya yakin orang semua akan senang kepada kita. Kalau tadi Mas Irfan bilang kesabaran itu kan ada batasnya. Ya, ya kalau menurut saya kita ini belum seberapa lah, artinya diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, para rasul dan nabi. Ya, kalau kita baca di sejarah ya perjuangan Rasulullah, sejarah perjuangan nabi-nabi pendahulu itu bagaimana mereka diuji kesabarannya dan mereka masih tetap sabar ya. Bagaimana Rasulullah juga diuji kesabarannya. Bahkan ada nabi yang diuji dengan sakitnya tuh ya. Nabi siapa Mas? Nabi Ayub ya. Oh Nabi Ayub. Yang dengan sakit itu kemudian sangat lama dia kehilangan ya harta miliknya, bahkan istrinya pada meninggalkannya. Oh iya dengar. Iya, itu kan. Tapi ya justru dengan Nabi kesabaran. Itu dengan sabar menerima itu. Bahkan menurut Nabi itu apa nikmat yang diberikan oleh Allah itu masih belum sebanding kalau hanya dengan ujian berupa penyakit seperti ini. Ini kita ya kalau sabar itu ya tetap kayaknya nggak ada batasnya lah ya. Yang penting kan yang jelas Allah itu tidak akan memberikan masalah atau memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Yang jelas masih mampu lah. Mas Rifan diuji dengan kemarahan itu jelas masih mampu ya. Jadi yang pentingnya itu menjaga ya menahan diri ya. Tidak kemudian terprovokasi jadi marah, nanti pahala puasanya jadi
berkurang. Itu ya Mas ya. Ya. Wih, ini kami punya Apa Mas? ini Oh ini ya. Ini jahimu Mas. Iya, ya. Ustaz. Saya sering melihat ini di bertebaran di media sosial. oh, ini Jahimu ini apa Mas ini Mas? produk dari jurusan kami yaitu Iya. jurusan farmasi Ustaz. Hmm. Jadi dari mulai penanaman, Ya. terus bagaimana cara membuat, pengemasan sampai disebar itu kami sendiri yang melakukan Ustaz. Oh, luar biasa. Selain punya studio yang megah ini, punya produksi beberapa ya minuman atau beberapa produk yang cukup bermanfaat ya. Iya Ustaz. Apalagi ini Ramadan mungkin juga tepat digunakan dikonsumsi selama Ramadan ya Mas ya. Untuk sahur cocok Ya, sekali Ustaz. untuk sahur atau ketika setelah berbuka Nah, ya. puasa dia. Kalau sambil ngaji terus Iya, seret mungkin minum gitu. Tadarus gitu lah ya, tadarus kita minum ini ya. Ya, sukses ini. Farmasi ya Mas ya. Iya farmasi Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz telah bergabung di Muliatin Studio. Terima kasih banyak ilmunya. Semoga dapat memotivasi saya dan teman-teman di rumah Ustaz. Ya, sama-sama Mas Rifan Nur Muhammad. Ya, terima kasih untuk kepercayaannya. Ya, Ya, Ustaz. sama-sama sudah berbagi, berdiskusi ya. Nah, terkait sharing-sharing tadi kan Ya. Ustaz. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Tonton terus video di channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Tunggu lagi video selanjutnya. Muliatin Podcast, semangat melayani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.